Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hanya ada Mr. Eko nih yang nyaut ya. Kemana yang lain? Alright, kita absen dulu. Ini saya masih print yang lama, yang masih ada teman-temannya dari kelas karyawan. Ini Andi udah nggak di sini, Anggun enggak, Dwi enggak, Eko. Aditya Prawira Kusuma Wardana. Right. Panjang sekali namanya ya. Present. Present, Miss. Oke. Ini Eko minggu kemarin hadir nggak ya di Zoom? 2 minggu sebelumnya Hadir, Mas. hadir ya? Tapi telat. Oh, Mas. tapi telat. Alright. Oke, soalnya di Zoom saya nggak ada. Bu izin off cam ada tamu sebentar. Oke, Miss Yuyun. Erik Maulana, are you here? Yes, Miss. Present, Miss. Oke, how are you? I'm fine, Miss. Thank you. Oke. Arya Duarta Abdi Menanda. Ya, Miss. Oke. Arya, kamu kemarin PS2 juga udah ikut kelas saya kalau nggak salah ya? Udah, Miss. Cuman jarang masuk. Kemarin itu ada prop kayak gitu. Jadi nggak masuk. Ini ngulang lagi yang mana ini? Ya, ngulang lagi di 4 karyawan, Miss. Disuruh sama Bu Itria. Bahasa Inggris berapa yang kamu disuruh ngulang? Bahasa Inggris 1 atau bahasa Inggris 2? Dua-duanya, Miss. Dua-duanya. Oke. Jadi Ya, yang satunya kamu ngambil juga semester ini? ya ngambil semua, Miss. Oh, rajin sekali Arya ya. Oke. Putri Apriani, not here. Rika Yanti Sagala. Present, Miss. Miss Rika bukannya kelas karyawan juga ya yang harusnya masuk ke PS2A ya? PS2 KR ya? Enggak, Miss. Enggak, memang joinnya ke PS4 KR ya? Benar, Miss. Saya mau transfer, Miss. Oke, cuman memang di angkatan 2023 ya, soalnya NIM-nya kan sama nih dengan rombongan Pak Andi dan yang lain-lain. Memang joinnya di Iya, sini benar, ya, Miss. nggak harus Benar, Miss. bahasa Inggris duanya udah kemarin? Bahasa Inggris 2, bahasa Inggris satunya udah kemarin? Dari kampus lama yang ditransfer, Oh, Miss. sudah diakui ya. Oke, Iya, Miss. alright, good. Surya Dwi Atmaja is not here. Taufik Kurrohman, nggak ada juga sama Miss Yuyun ya, Yuyun Yuliani. Alright. Surya Dwi Atmaja sama Taufik Kurrohman juga nggak ada itu. Ini saya sudah dapat hasil skor prediction test kalian. Yang alhamdulillah luar biasanya bagus-bagus semua kelas ini ya. Entah saya harus bahagia atau saya harus bertanya-tanya ini. Kemarin Miss bilang memang prediction testnya karena kendala kelas kita adalah kelas online, jadi memang agak sulit kalau kita mau ngadainnya offline. Miss bilang kemarin tes ini tidak mempengaruhi nilai kalian karena hanya untuk mengecek batas ambang awal. Ya, batas ambang awal nilai TOEFL kalian. Nanti sebelum kalian harus ngambil TOEFL ITP yang sebenarnya di akhir perkuliahan nanti, mungkin semester berapa lah nanti ya ketika kalian sudah mau ngurus skripsi. Nilainya bagus-bagus semua. Bahkan ada yang lebih bagus daripada nilai saya. Jadi saya cukup nggak tahu nih berbangga hati atau gimana ya. Apakah beneran dikerjakan sendiri ataukah dapat jawaban dari tempat lain ya? I don't know. Karena memang tes predictions yang saya kirim adalah tes predictions yang bisa kalian temuin, kalian ambil dari internet dan dari sumber manapun. Banyak ya, kunci jawabannya juga bersebar kemana-mana. Oke, ah, untuk nilainya mau Miss sebutin atau nggak usah? Bebas, Miss. Bebas. Oh, bebas. Arya mah bebas dia ya. Orang dia yang paling dapat nilai paling besar ya. Ya, dari 140 soal kamu cuma salah 2 ya.
Apa, Miss? Dari 140 soal, kamu cuma salah 2 soal. Ya kan ngulang aja, Miss. Oh, Di ngulang semester itu. aja. Udah pernah Ya, kemarin ya? udah. Masih Alright, ada yang udah pernah ingat dikit. kemarin, udah pernah ikut, sudah pernah saya kasih kunci jawabannya ya. Iya, Miss. Kamu ini. Bagus sekali nilai area paling besar 667 ya. Cuma ya tadi nggak valid sebagai nilai nilai awal kamu. Kamu belum ngambil. Kamu udah lagi ngurus skripsi ya? Iya, Di Miss. tahun Cuman 2019. Udah tes TOEFL iya, belum? udah semua, Miss. Cuman disuruh Bu Itrianya untuk melengkapi SKS-nya, Miss. Oh, I see. Kamu nih tinggal nunggu lulus aja, tinggal nunggu. Tapi sudah sidang belum? Sudah Belum, Miss. proposal? Belum. Oh, belum. Mau ngajuin judul itu tuh harus lengkapin SKS-nya dulu kan. I see. Tes TOEFL-nya udah tapi? Belum. Udah belum, Miss, kemarin, Miss. Tapi belum Tadi daftar. Memang belum daftar. belum. Oke. Ya udah, semoga nilai ini memang benar-benar nanti nilai tes TOEFL kamu beneran ya. Ya. Amin, Miss. Oke. Pak Eko, nilainya juga lumayan gede, Pak. Untuk Yes. listening, Bapak Iya, benar Miss. 46 dari 50 soal. Cuman salah 4. Untuk strukturnya, Bapak benar 21 dari 40 soal. Terus untuk readingnya benar 37 dari 50 soal. Jadi Iya, Miss. poin total TOEFL prediction Bapak di awal ini adalah 537. Lumayan besar juga tuh ya. Yes, Miss. Kemudian ada Erik. Erik Maulana juga sama, lumayan besar. Untuk listeningnya benar 41 dari 50 soal. Strukturnya benar 21 dari 40 soal. Readingnya benar 27 dari 50 soal. Skor TOEFL kamu 497. Ya Pak Erik ya. Oke, Miss. Thank you, Miss. Arya tadi luar biasa ya. Listeningnya benar 50, readingnya benar 50. Cuma strukturnya yang salah 2. Udah dapat kunci jawaban kok masih bisa salah 2 ya. Mestinya nilai kamu sempurna Arya ya. Terus ada Putri Apriani. Nggak ada orangnya, nggak usah saya sebutin ya. Rika Yanti Sagala untuk listening dari 50 soal, kamu benar 39. Untuk strukturnya dari 40 soal, kamu benar 24. Terus untuk readingnya, kamu cuma salah 2. Jadi benar 48 dari 50 soal. Nilai kamu 567. Itu cukup besar juga ya. Kalau mau ngambil kuliah di luar negeri udah bisa itu. Syarat luar negeri biasanya 550. And then terakhir Miss Yuyun. Bu Yuyun untuk apa nih? Untuk listening nilainya 21 dari 50 soal benernya. Untuk strukturnya 18 dari 40. Untuk readingnya juga 18 dari 50 soal. Dan skornya 420. Kelas ini rata-ratanya bagus banget di atas 400 ya. Karena memang nilainya gede-gede semua. Semoga nanti dinilai TOEFL yang sebenarnya juga sebagus nilai ini. Ya. Nanti di tengah-tengah semester saya akan kasih 1 kali lagi progress test atau tes TOEFL-nya sekali lagi prediction. Kemudian nanti di akhir baru kita adain tes sekali lagi ya. Sebelum kalian dapat yang tes TOEFL sebenarnya nanti di akhir semester. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk nilainya? Cukup puas lah ya. Kalau dibanding kelas lain gimana, Miss? Kalau yang di kelas lain, wah, kok keponya main di kelas lain ya. Kalau di kelas lain di PS4A itu, mana tadi ya? PS4A ini nilainya rata-ratanya cuma 300-an. Nilai paling gedenya, paling gede lagi. Nilai paling besarnya pun cuma 570.
Sedangkan di kelas kalian ada 667. Walaupun itu didapat Arya dari lihat kunci jawabannya ya. Pintar tuh Miss Hafalin yang ya. 600. Oke. Jadi itu. Nanti yang di tengah semester, semoga kita bisa lakukan dengan benar. Jadi listeningnya benar-benar nanti kita play bersama-sama ya. Oke. Speak of listening, ngomong-ngomong soal listening, masih ingat minggu kemarin waktu Zoom yang pertama, ada berapa bagian dari listening yang yang akan kalian dapatkan ketika kalian dapat tes TOEFL nanti? Tes TOEFL kan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu listening, yang kedua itu structure, yang ketiga itu reading. Nah, di listening itu dibagi lagi menjadi berapa bagian? Ada yang masih ingat? 3 bagian, Miss. 3 bagian, very good. Eko ya, apa aja 3 bagian tersebut? Let's see. Ya, hari ini kita masuknya ke listening skill dulu, overview-nya dulu ya. Jadi listening itu diujikan di bagian yang paling pertama. Dari 140 soal, 50 soal pertama adalah soal listening. 35 menit pertama itu adalah soal listening. Sesi ini atau bagian ini terdiri dari beberapa tipe listening passage ya, beberapa tipe audio yang akan diikuti dengan satu atau lebih banyak pertanyaan. Dalam listening comprehensions, the real TOEFL ITP, in the real TOEFL ITP, the listening passage will be played only once. Jadi hanya akan diputarkan sebanyak 1 kali. So you will hear the recording one time only. Nggak ada pengulangan. Kalau kemarin waktu yang prediction mungkin bisa diulang-ulang ya listeningnya karena kalian Iya, pegang bisa diulang. audionya. Diulang-ulang terus sampai dapat jawaban yang benar. Tapi ketika in the real test itu hanya 1 kali. Tidak akan ada pengulangan. Ya. Dan materi yang ada di dalam apa yang kalian dengarkan di audio itu tidak akan tertulis di buku tes kalian. Kecuali soal dan jawabannya. Oke. Ada beberapa general strategies untuk listening comprehensions. Yang pertama adalah you have to be familiar with the directions. Jadi kalian harus familiar dengan directions-nya. Jadi remember that every paper TOEFL test, jadi setiap tes TOEFL yang tertulis itu udah dari zaman pertama sekali tes TOEFL itu diadakan sampai saat ini itu direction soalnya akan selalu sama. Jadi kalian nggak usah menghabiskan banyak waktu. Jadi kan inti dari tes TOEFL itu ya tes TOEFL itu intinya adalah manajemen waktu. Kebanyakan orang itu biasanya terkendala di memanage waktunya karena as you know that 140 questions, ada 140 pertanyaan dan itu harus kalian jawab dalam waktu kurang dari 120 menit. Yang berarti kalau kita rata-ratakan nggak nyampe 1 soal nggak nyampe 1 menit untuk 1 soal gitu. Di dalam tes TOEFL ITP, direction-nya itu akan selalu sama di tiap bagiannya. Jadi kalian nggak usah fokus sama directions. Kalian sudah familiar dari sekarang dengan directions-nya. Jadi ketika kalian dapat tes TOEFL benerannya, waktu yang biasanya kalian habiskan untuk membaca atau mendengarkan directions-nya, bisa kalian gunakan untuk membaca soal atau membaca jawaban. Jadi untuk mengantisipasi soalnya, ya. So you don't need to spend much time reading the direction carefully when you take the test. Jadi nggak usah kalian bacain lagi directionnya karena kalian udah tahu directionsnya apa. Kemarin pada saat kalian kerjakan prediction test, kalian udah lihat ya di setiap awal soal itu akan ada directions. Jadi kayak listening kemarin ada directionsnya dari part A, part B, dan part C. Terus di structure juga ada directionsnya, di reading juga ada directionsnya. Nah, directions itulah yang nggak perlu lagi kalian baca lagi nanti pada saat tes karena kalian sudah tahu dari sekarang. Sudah diperkenalkan dari sekarang dengan direction-direction tersebut. Terus yang kedua, you have to listen carefully to the passage. Kalian harus dengerin hati-hati audionya. Kenapa? Karena audionya atau rekamannya atau soal listeningnya itu hanya akan diputar sebanyak 1 kali. Terus yang ketiga,
You have to know where the easier and the more difficult questions are generally found. In listening questions, dari masing-masing part, kan itu ada 3 bagian ya, 3 parts, ada part A, part B, dan part C. Itu kalau di listening, tingkat kesulitannya itu seperti tangga. Jadi from easy to difficult. So in questions yang awal-awal, 30 pertanyaan pertama itu biasanya yang mudah, terus yang question akhir-akhir itu biasanya yang sulit ya, jadi dari mudah ke sulit. Kemudian yang keempat, be familiar with the passing of the test. Familiar juga dengan pola tesnya. Seperti yang kalian mungkin sudah alami kemarin waktu kalian lakukan tes predictions yang listening, itu di antara rekamannya, di antara soalnya, akan ada jeda waktu sekitar 12 detik. Diem. Ya, mungkin kalau kalian ingat kemarin setelah satu listening dibacakan, didengarkan, itu ada jeda diem. Agak lama baru mulai lagi. Nah, jeda 12 detik itu kita gunakan buat apa? Di real test, di tes tertulis sebenarnya, itu kalian gunakan untuk melingkarin jawaban. Karena di tes TOEFL ITP itu kita menggunakan OJK, ya, lembar jawaban komputer. Kok OJK sih? OJK sih otoritas jasa keuangan ya, sorry, LJK, lembar jawaban komputer. Di lembar jawaban komputer itu kan harus dilingkarin. Cuman kan kalian nggak mungkin melingkarinnya selama 12 detik. Jadi nggak usah diukir banget buat melingkarinnya. Paling 1-2 detik udah cukup lah untuk melingkarin jawaban kalian. Sisa 10 detiknya buat apa? Sisa 10 detiknya bisa kalian gunakan untuk bersiap-siap untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi kalian bisa baca soal selanjutnya itu apa, kira-kira jawabannya apa, kira-kira mintanya apa. Ya, jadi gunakan waktunya, manajemen waktunya itu harus dimanfaatkan. Terus yang kelima, ini juga sudah pernah disampaikan kemarin. Yang kelima adalah never leave any answer blank on your answer sheet. Jadi jangan pernah tinggalkan jawaban kosong di lembar jawaban kalian. Even if you are not sure of the correct response, you should answer each question. Jadi walaupun kalian nggak yakin sama jawaban yang benar tuh yang mana, misalkan kan ada A, B, C, D kan pilihannya. Kalian nggak yakin jawabannya A, B, C, atau D. Kalian tetap harus jawab. Walaupun kalian nggak tahu jawabannya, tebak aja. Karena there is no penalty for guessing. Jadi nggak ada pengurangan nilai kalau jawaban kalian salah. Ya, jadi dari A, B, C, D, dari 4 pilihan jawaban, paling nggak ada 25% kemungkinan benar. Terus strategis yang kelima adalah use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi kalian gunakan waktu yang tersisa untuk melihat kembali atau melihat jawaban dari pertanyaan yang mengikuti setelahnya. Ya, jadi ketika kalian selesai dengan satu pertanyaan, kalau masih ada waktu, kalian lihat jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Itu ada beberapa general strategis yang bisa kalian terapkan ketika kalian dapat soal listening nantinya. Nah, ini yang Miss bilang tadi. Jadi ada 3 bagian dari listening comprehension section. Jadi dari dari sesi soal yang listening itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah short dialogues. Atau di soal kalian kemarin ini dituliskan dengan tulisan part A. Part A, short dialogues. In this part of the text, you will hear conversation between two speakers, katanya, between two people. Ada directionnya kemarin biasanya kayak gitu. Jadi di short dialogues ini adalah two line dialogues between two speakers. 2 baris percakapan antara 2 pembicara. Yang masing-masing diikuti dengan 1 pertanyaan pilihan ganda. Each followed by a multiple choice questions. Jadi setelah 1 percakapan akan muncul 1 soal. 1 percakapan, 1 soal, 1 percakapan, 1 soal. Ada 30 soal untuk bagian yang ini, ya, yang akan kalian hadapi nanti ketika listening comprehensions.
Terus sisa 20 soal selanjutnya itu dibagi menjadi part B, long conversation, and also part C, long talks. Di part B atau long conversations ini sama kayak yang part A, dia percakapan antara dua orang, tapi lebih panjang. 60-90 detik percakapannya biasanya. Ya. Satu percakapan yang agak panjang ini diikuti dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda. Itu yang membedakan dengan yang tadi. Kalau short dialogue itu satu percakapan, satu pertanyaan. Di long conversation itu satu percakapan, 2, 3, sampai 4 pertanyaan. Nah, di sini kalian harus lebih menggunakan kemampuan mengingat kalian. Kenapa? Karena kalau yang kayak tadi kan satu percakapan, satu soal, nggak terlalu jauh tuh jaraknya. Kalau yang ini satu percakapan, ada soal pertama. Oke lah, soal pertama nggak terlalu jauh. Ada soal kedua. Duh, tadi dia ngomong apa ya? Kan nggak bisa diulang lagi. Bahkan sampai yang soal yang keempat, nah, dia tadi ngomong apa? Ya, udah lupa karena udah kejauhan. Nah, itu yang kalian harus benar-benar berhati-hati dalam mengerjakan tipe soal yang seperti ini. Biasanya ada sekitar 7-6 pertanyaan dari 2 percakapan panjang di dalam tipe soal yang seperti ini. Itu untuk long conversations. Terus yang ketiga atau part C, kita punya yang namanya long talks. Dia sama 60-90 detik. Talks atau monolog, ya, bukan percakapan sih, dialog satu orang, monolog satu orang, tentang school life or an academic subjects. Biasanya di long talks ini topiknya nggak jauh dari school life atau academic subjects. Yang masing-masing each followed by a number of multiple choice question. Masing-masing diikuti dengan beberapa pertanyaan pilihan ganda. Jadi hampir sama kayak long conversation tadi. Dia satu audio itu diikuti dengan beberapa pertanyaan. Di sini juga kalian harus menggunakan memori kalian dengan lebih baik lagi. Biasanya di sini 11-13 pertanyaan. Ya, jadi kalau tadi 7-9, ini 11-13. Kalau di longnya 7, berarti di long talks-nya dia 13. Kalau di long conversation-nya 9, di long talks-nya dia 11 pertanyaan. Kurang lebih seperti itu. Biasanya ada 3 audio nanti yang ada di long talks ini. Ya. Itu untuk pembagian listening comprehension testnya. Kalian kemarin kan udah dapat pada saat test predictions. Berarti semuanya sudah cukup familiar dengan bagian-bagiannya. Tinggal membiasakan lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke masing-masing bagian. Yang pertama itu adalah short dialogues. Short dialogues itu bisa kalian temukan di part A pada listening comprehension sections di paper TOEFL test. Ini ada beberapa procedures yang bisa kalian ikuti ketika kalian dapat soal yang short dialogues. Yang pertama, ya, ini beberapa general procedures. Nanti setelah ini Miss akan kasih skill per skill untuk listening, ya. Yang pertama, okay. Yang pertama, as you listen to each short dialogues, jadi setelah pada saat kalian mendengarkan dialogues di bagian short dialogues, you have to focus on the second line of the conversation. Jadi kamu tuh fokusnya cuma ke baris kedua dari conversation tersebut. Kenapa? Biasanya, usually, the answer to the question is generally found in the second line. Biasanya jawabannya ada di sana. Ya. Nanti kita lihat pada saat skill. Terus yang kedua, keep in mind that the correct answer is probably a restatement. Restatement itu adalah penyampaian kembali, penyampaian ulang of a keyword or idea in the second line of the dialogue. Jadi jangan pernah berpikir bahwa apa yang kalian dengarkan
yang mirip atau yang persis dengan yang kalian dengarkan itu adalah jawabannya. Hati-hati. Listening comprehensions adalah tipe soal yang paling menjebak di dalam soal tes TOEFL ITP. Kenapa Miss bilang begitu? Karena biasanya jawabannya itu justru jauh sekali dari apa yang kalian dengar. Ya. Kenapa? Karena dia itu jawabannya biasanya dalam bentuk restatement atau pernyataan ulang atau sinonim lah, mungkin kalian lebih akrab dengan istilah sinonim dari pernyataan yang kalian dengarkan di baris kedua. Nanti kita lihat contohnya di skill kedua nanti ya setelah ini. Terus yang ketiga, keep in mind that certain structures and expressions are tested regularly in the short dialogues. Ya, kalian harus ingat bahwa beberapa struktur kalimat dan ekspresi biasanya diujikan secara reguler, terus-terusan di dalam bagian soal short dialogues. Struktur apa aja yang biasanya diujikan? Kalimat pasif. Itu pasti masuk tuh. Kalimat negatif. Kalimat wishes. Ya, kalimat wishes atau harapan. Kemudian kalimat conditions. Atau pengandaian, kondisi, pengkondisian. Terus functional expressions yang selalu keluar di dalam listening comprehensions itu biasanya agreement. Agreement itu kesepakatan. Uncertainty, ketidakpastian, suggestion, saran, sama surprise. Surprise ini adalah kejutan. Kemudian beberapa idiomatic expressions, 2-part verbs, 3-part verbs, idioms. Tahu ya idioms ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Kemudian prosedur yang keempat adalah keep in mind that these questions generally progress from easy to difficult. Jadi kayak yang Miss bilang tadi, questions-nya dari 30 soal ini pun akan kayak anak tangga tuh. Jadi soal 1 sampai 5 itu biasanya yang paling mudah. Soal 26 sampai soal 30 itu biasanya yang paling sulit. Ya. And then read the answer and choose the best answer to each question. Jadi kalian tuh baca jawabannya dulu, terus kira-kira, oh ini jawabannya yang mana nih yang paling cocok, ya. Ingat, jangan pernah kosongin lembar jawaban kalian. Kenapa? Karena tidak akan ada pengurangan nilai dalam tes TOEFL ITP. Yang prosedur yang keenam, even if you do not understand the complete dialogue, walaupun kalian nggak ngerti artinya, itu sering terjadi ya, kalian dengerin, aduh saya nggak ngerti ini ngomong apa sih gitu ya. Walaupun kalian nggak ngerti artinya, kalian masih bisa menemukan jawaban yang benar dari soal tersebut. Kayak mana triknya? Yang pertama, kalau kalian cuma ngerti dikit-dikit dari beberapa kata yang ada di baris kedua tadi, kalian bisa pilih jawaban yang mengandung restatement, pengulangan kembali atau sinonim dari kata-kata yang ada di dalam baris kedua tersebut. Kalau kalian nggak ngerti sama sekali, ya nggak ngerti sama sekali sama apa yang ada di dalam baris kedua dalam percakapan tersebut, kalian harus pilih jawaban dengan bunyi yang paling beda dari apa yang kalian dengar. Nah loh, biasanya ya orang itu kalau dapat soal listening, dia justru mana yang kedengeran itu yang dia jawab. Justru salah ya, kalian harus pilih jawaban yang bunyinya paling beda. Nanti kita latihan ya. Terus yang ketiga, jangan pernah pilih jawaban yang bunyinya mirip dengan apa yang kamu dengerin di dialog. Ya. Kelihatannya agak mengada-ngada ya ini prosedurnya. Miss kok gitu Miss, bukannya kita justru harus dengerin yang mirip. Ya itu tadi kayak Miss bilang, di listening itu dia soalnya paling menjebak. Justru yang kalian dengar itu bukan jawabannya. Ya. And then be prepared for the next questions. You have only 12 seconds between questions. Ini yang tadi Miss bilang ada jeda waktu 12 detik. Jadi kalian harus selalu bersiap-siap untuk pertanyaan
selanjutnya. Alright, itu untuk yang short dialogues. Any questions before I go to the next part? Cukup jelas? Miss, nanti kita ada latihan ya, Miss, per ininya. Per tipe. Ada. Nanti setelah ini Miss akan kasih per skill. Mungkin nggak bisa banyak ya. Kita kan cuma punya waktu 1 semester dan harus dibagi dengan listening, harus dibagi juga dengan apa namanya dengan reading. Cuma nanti sesempatnya kita akan coba 1-2 skill dulu lah untuk di awal ini. Jadi kalian nanti akan dapat oh iya ya, kenapa saya harus fokus di baris kedua? Oh iya ya, kenapa saya nggak boleh pilih jawaban yang bunyinya mirip dengan yang saya dengar? Oke, kurang lebih kayak gitu untuk listening. Oke, saya lanjut dulu ya sebelum kita masuk ke latihan. And then kita ke longer conversations. Longer conversations ini ada di part B, ya, di soal kalian. Prosedurnya juga ada beberapa yang harus kalian lakukan ketika kalian dapat tipe soal yang longer conversation. Yang pertama, if you have time, kalau kalian punya waktu, ini punya lah ya, kan tiap soal tadi ada jeda 12 detik. Preview the answer to the questions. Kalian preview dulu jawaban untuk masing-masing pertanyaan. While you are looking at the answer, ketika kalian lihat jawabannya, jawaban-jawaban pilihan itu yang 4 itu tadi, you should try to do the following. Kalian coba lakukan ini. Apa aja? Yang pertama, anticipate the topics of the conversation you will hear. Misalkan nih di pilihan jawabannya, yang A at school, yang B at bioskop, yang C at library, yang D at mall misalkan. Kalau udah at dan tempat semua, kira-kira pertanyaannya apa gitu ya? Pasti kan nggak jauh-jauh dari tempatnya. Wait, tunggu sebentar ya. Saya buka pintu dulu. Sebentar, oke? Oke, bentar. Kemarin skornya berapa? Alright, sorry. Oke, bentar ya. Alright, kita lanjut. Jadi yang pertama anticipate topiknya dulu. Topiknya itu berarti kira-kira nanyain apa ya? Topiknya tentang apa? Apakah tentang lokasi? Apakah tentang sekolahan? Apakah tentang apa gitu ya? Terus yang kedua, anticipate the question for each of the group of answers. Nah, yang untuk yang questions-nya ini, saya ada sedikit kabar gembira buat kalian-kalian. Saya juga baru lihat buku soal TOEFL yang terbaru. Itu udah dari sekitar berapa bulan atau mungkin udah 1 tahun ya, karena saya baru ikut lagi TOEFL itu kemarin. Saya baru lihat bahwa sekarang di buku soal TOEFL, kalau kemarin ketika kalian tes prediction nggak ada pertanyaannya sama sekali ya di apa namanya di soal kalian, itu hanya ada pilihan jawabannya. Ya, pertanyaannya tidak tertuliskan. Tapi yang sekarang di buku soal yang pertama untungnya adalah buku soal yang sekarang untungnya adalah pertanyaannya itu sudah tertuliskan di dalam buku soal kalian. Jadi kalian tuh nggak perlu mengantisipasi lagi pertanyaannya karena pertanyaannya udah ada. Gitu ya. Jadi yang perlu kalian antisipasi adalah topiknya, kira-kira dia ngomong apa. And then you have to listen carefully to the first line of the conversations. Jadi kalian untuk bagian yang ini, kalian harus dengarkan hati-hati di baris pertama dari percakapan tersebut. Kenapa? Karena biasanya baris pertama itu berisikan main idea,
subject, atau topic of the conversation. Jadi main idea-nya, subjeknya, atau topik percakapan itu biasanya ada di baris pertama. Dan soalnya seringnya adalah yang ditanya adalah main idea-nya, topiknya apa, what is the conversation talking about, biasanya kayak gitu. Oke. Terus prosedur yang ketiga, as you listen to the conversation, try to draw conclusion about the situation of the conversation. Jadi ketika kalian dengerin percakapannya, kalian harus coba untuk point out some summary of the conversation. Jadi kalian tuh harus point out dulu hal-hal yang penting dari percakapan tersebut. Apa aja? Misalkan, who is talking? Siapa yang sedang ngomong? Where the conversation takes place? Di mana sih percakapan itu terjadi? Or when it take place? Atau kapan kira-kira percakapan yang kalian dengerin itu terjadi? Tipe-tipe soal seperti ini sering sekali keluar. Ya, you will often be asked to make such inferences about the conversation. Terus, yang keempat, as you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Jadi, selama kamu mendengarkan percakapan itu, sambil kalian baca jawaban yang ada di buku tes kalian. Sambil kalian coba tentukan nih kira-kira yang mana yang benar ya. Jadi sambil baca, sambil lihat jawabannya, sambil dengerin kira-kira jawabannya apa. Terus yang kelima, sama kayak yang tadi, never leave any answers blank. Jangan pernah tinggalin jawaban kosong. Kamu tetap harus nebak walaupun kamu nggak yakin jawabannya. Ingat, tidak ada pengurangan nilai dalam TOEFL ITP. Use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Gunakan sisa waktu kalian untuk melihat jawaban dari pertanyaan berikutnya. Ya, kurang lebih sama ini prosedurnya. Terus yang terakhir, kita punya yang namanya, long talks. Long talks ini apa sih? Long talks ini ada di part C. Tadi sudah Miss jelaskan ya, long talks itu apa. Kurang lebih prosedurnya sama seperti longer conversations. Jadi kalian harus antisipasi topiknya kira-kira apa. Dan kalian juga harus mendengarkan baris pertama. Karena di sana itu ada main idea, subject, sama topic of the talk. Terus kalian juga bisa draw conclusion atau point out some important point dari talks tersebut. Sama kayak yang tadi, misalkan siapa yang ngomong, di mana atau kapan talks itu terjadi, kira-kira course apa atau pelajaran apa yang sedang diberikan. Karena biasanya kalau yang namanya mini talks itu selalu tentang akademik ya, school life atau academic topics. And then, selagi kalian mendengarkan talks-nya, kalian sambil lihat jawaban di buku teks kalian, kemudian tentukan kira-kira jawaban yang benar apa. Jangan pernah tinggalkan jawaban kosong dan gunakan sisa waktu kalian untuk melihat jawaban dari pertanyaan berikutnya. Jadi itu beberapa prosedur mendasar yang harus kalian, yang bisa kalian terapkan pada saat kalian pada saat kalian sedang dapat soal tes TOEFL. Ya. Alright. Ada pertanyaan dulu sebelum saya kasih contoh. Kemarin kira-kira listeningnya pada saat prediction test susah atau enggak? Semua, Miss. Saya skornya cuma 50 dari 140. Ya ampun. Susah semua. Sampai mau ini lagi, Miss. Saya mau ambil kelas grammar basic deh. Di online banyak. Kelas basic grammar. Semua bahasa Inggrisnya, Miss. Oke. Nah, itu kemarin berarti Bu Yuyun benar-benar coba kerjain banget ya. Maksudnya listeningnya cuma diputar sekali atau diulang-ulang?
Iya, sesuai instruksi kan pengen Sesuai lihat instruksi ya ya. secara alami Oke. berapa skor kemampuan aslinya. Ternyata Tuh. 50 doang yang betul. Ya, Bu Yuyun benar-benar menerangkan apa yang saya bilang ya. Karena yang lain ada yang enggak, Bu. Ada yang diulang-ulang ini. Pak Eko tadi diulang-ulang ya, Pak Eko ya? Listeningnya. Lumayan, Miss. Lumayan. Lumayan diulang-ulang ya. Nggak apa-apa. Yang namanya kan juga baru latihan ya, nilai awal. It's okay, Bu Yuyun. Itu pun nilai Ibu udah cukup bagus di atas 400 ya. Tadi saya bilang nilai Bu Yuyun tuh 421. Ada beberapa tadi yang rata-ratanya 300-an ke bawah ya. Jangan heran kenapa Ibu bisa dapat 400 karena saya kayak yang saya bilang kemarin. Jadi kalau di satu bagian kalian dapatnya gede, tapi di nilai yang lain kalian dapatnya kecil, itu akan kayak berimbang kan ada konversi skornya. Ya, jadi skornya itu nanti akan dihitung berdasarkan tabel konversi. Nanti saya share tabel konversinya ke grup. Yang mau ngitung sendiri nanti boleh tanyakan ulang jumlah benernya berapa ya. Karena Ibu Yuyun kan 50 soal itu kan dari 3 bagian, Bu. Jadi Oh, tadi iya, yang iya. Ibu Yuyun itu kalau perbagiannya di mana tadi ya? PS4KR. Sebetulnya saya banyak tidak mudeng sih Bu itu kira-kira. Nggak apa-apa, Apalagi masih nggak tuh ngomong eh, apa ini. nilai TOEFL juga dipengaruhi dengan faktor keberuntungan ya, Bapak Ibu Ah, ya. iya, iya. Jangan lupa itu. Jadi kayak Bu Yuyun itu di nilai structure-nya, di nilai listening-nya bener 21 dari 50 soal. Oh, Jadi nilai listening-nya itu ngebantu nilai yang lain. Nilai apa namanya? Structure-nya 18 dari 40 soal. Terus reading-nya juga bener 18 dari 40 soal. Ya. Jadi itu yang ngebantu ke nilai yang lain. Makanya skor akhir Ibu masih 420 saya hitung. Masih cukup gede itu ya. beruntungan Bu. Keberuntungan. Semoga nanti pada saat tes benerannya keberuntungannya lebih besar lagi. Jadi nilainya nanti bisa lebih besar lagi ya. Oke, saya akan sharekan PDF tentang listening di grup WhatsApp kita ya. Bentar, saya sharekan dulu. Tapi kayaknya kita nggak akan sempat lakukan listeningnya malam ini. Because udah jam 8:30. Ya. Nah, oke. Masuk ya PDF-nya. Nah, ini nanti PDF listening ini akan kita coba lakukan, bukan coba lakukan ya, akan kita mulai di minggu depan. Ya. Kita minggu depan masih listening dulu. Jadi listening itu, nah ini tadi bentar saya share dulu screen-nya ya. Atau kalau mau masih sanggup kita coba malam ini. Bentar. Nah, di SWOT ini tadi nyoba sama kelas PS4A. Nih, udah dijawab tadi ya. Oke. Jadi kita mulai strategisnya itu ada dibikin sudah per skill ya. Kayak yang pertama, skill 1 ini focus on the last line. Sama yang kayak saya bilang tadi ya, focus on the last line. Saya akan coba playkan audionya ke Bapak Ibu. Masuk nggak suaranya? Coba bentar ya. Coba. Page 29. Example from the paper and computer TOEFL tests. Masuk nggak suaranya? Masuk, Miss. Masuk ya? Coba kita play lagi ya. Nih, ini lihat yang ada di dalam teks ya. Ada Billy Riliman ini. Nah, coba kita dengerin. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Tuh ya, jadi ini yang dibilang kita harus fokus di baris kedua. Yes,
He forgot to turn in his research paper. Apa maksudnya dengan dia lupa untuk mengembalikan research papernya? Yang paling pas jawabannya adalah forgot to turn in his research paper, berarti dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Makanya jawabannya yang D. Jadi kalau misalkan kita secara awam, bukan secara awam sih, maksudnya secara itu aja tadi kita dengerin audionya, biasanya peserta tes itu cenderung pasti jawabnya yang ada papernya dan yang ada forgot-nya. Tapi nggak kayak gitu, sama kayak nanti itu berkaitan juga dengan skill yang kedua dan ketiga ya. Nah ini nanti minggu depan kita coba latihan lebih lengkapnya lagi. Kayak skill yang kedua, choose answer with synonyms katanya. Pilih jawaban dengan sinonim atau tadi restatement. Kenapa kalian harus choose answer with synonyms? Karena itu tadi apa namanya? Biasanya yang namanya di TOEFL ITP, di listening, itu jawabannya adalah merupakan restatement, pernyataan kembali, pernyataan ulang dari baris kedua. Lihat contoh yang kedua ya. Kita punya contoh yang kedua. Page 31. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? What does the man say about Barbara? Si cowok ngomong apa tentang Barbara? She just started working in a real estate agency. Sebelum kalian tahu strateginya atau tips and triknya, kemungkinan kalian akan memilih jawaban yang paling mirip suaranya. Contoh, mungkin ada yang jawabnya D. Mungkin ada yang jawabnya A. She always like her work in real estate. Mirip kan dengan working in real estate agency. Padahal justru kalian harus hindari yang seperti itu. Kalian cari sinonim dari apa yang kalian dengarkan di pernyataan kedua. Karena pertanyaannya adalah apa yang dimaksud sama si cowok. Si cowok kan bilang, she just started working in real estate agency. Dia baru aja mulai bekerja di perusahaan real estate. Nah, yang mana yang maknanya sama dengan yang dimaksud si cowok? Apakah A, she always like her work in real estate? Bukan ya, kan kita nggak tahu apakah dia Barbara menyukai pekerjaan itu atau enggak. Terus apakah C, she just bought some real estate? Kan nggak ada statementnya tadi yang bilang Barbara baru aja beli real estate. Atau D, she bought a real estate agency. Nggak ada tadi statementnya bahwa Barbara membeli real estate agency. Jadi yang dimaksud si cowok adalah she begin a new job. Dia memulai pekerjaan baru. Nggak ada kalian dengar kata-kata begin tadi kan? Nggak ada juga kalian dengar kata-kata job. Ya seperti itulah soal listening. Jadi itu nanti juga berkaitan dengan skill ketiga. Nah ini bukunya nanti, bukunya PDF-nya kan sudah kalian terima, kalian bisa baca sendiri ya. Kalau ada yang di biru-biruin ini nanti kalian hapus sendiri. Ini jawaban yang tadi. Itu berkaitan dengan skill ketiga. Skill ketiga, kalian harus menghindari similar sound. Apa itu similar sound? Bunyi yang mirip. Ya. Biasanya, seringnya, incorrect answer in short dialogues are answer that contains word with similar sound. Jadi yang bunyinya mirip, itu justru yang jawabannya salah. Oke. Jadi itu 3 skill pertama tentang listening. Nanti minggu depan kita akan latihan, kayak yang tadi PS4A. Jadi kita akan latihan ini dengan listeningnya. Jadi untuk selama 1 minggu ini sampai ke minggu depan, silakan Bapak Ibu baca-baca bukunya, baca-baca strateginya tentang skill 1, skill 2, sama skill 3. Kan kayak di skill 1 di sini kan ada ini ya, ada yang listeningnya walaupun nggak ada listening tapi ada skripnya. Nah ini kira-kira jawabannya apa gitu.
Ya, coba dipahami untuk 3 skill yang pertama, nanti minggu depan kita latihan soal skill 1, skill 2, dan skill 3 untuk listening. Oke, cukup jelas? Mas, Miss. Any Jelas, Miss. questions? Cukup ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya rasa cukup buat malam ini. Kalau kalian merasa perlu untuk penambahan pertemuan, kan memang kalau yang kelas siang itu kan mereka dapat 2 kali tuh dalam 1 minggu tatap mukanya, walaupun dengan 2 dosen berbeda, tapi kan mereka bisa dapat jawabannya lebih banyak, jawabannya lebih banyak lagi, dapat lebih banyak waktu untuk penjelasannya. Jadi kalau kalian merasa mau 1 hari lagi di luar hari ini, kalian bisa tentukan kira-kira di hari apa kalian mau Zoom. Coba sepakati dulu, nanti saya akan cek jadwal saya apakah bisa atau enggak. Oke? Wah, terima kasih. Nanti kami diskusi dulu ya, Miss. Oke. Kalau gitu, saya rasa cukup ya untuk malam ini. Nanti kita ketemu lagi in the next Zoom meeting. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you, Miss. Good night everyone. See you ya. Thank you, Miss. Thank you.